ayat yang kedua. Ini menarik ayat ini. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Ini surat penggembalaan dari Rasul Paulus kepada Timotius, seorang gembala muda ya. Jadi yang senior memberi nasihat kepada yang junior. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Mari salah seorang baca. Silakan 2 baca. Timotius 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, terima kasih ya. Nah, ini masalah pendelegasian tugas. Ya, umpamanya saya sudah senior ya, sudah usia 62. Nah, kalau kita di dalam dunia pendidikan, biasanya kalau yang dulu offline, saya langsung memperhatikan eh, mahasiswa yang menurut penilaian saya dia bagus. Dari segi akademik bagus, dan dia punya panggilan atau passionnya untuk mengajar. Pasti saya akan dekati dia. Kemudian memberi saran kepada dia. Karena mempercayakan, mendelegasikan supaya ilmu yang saya dapat selama ini saya bagikan ke orang yang lain yang lebih mudah. Nah, saya tidak bermaksud negatif atau mengada-ada ya. Ini ada Krie Pasahari. Sekarang di Ambon ya, Krie ya. Nah, itu mahasiswa saya. Iya, Karena Bapak. saya lihat Krie ini suka belajar, saya beritahu ke dia kalau mau beli buku yang bagus-bagus, kamu pergi ke Momentum. Dan Krie lakukan itu. Jadi dia sudah punya banyak buku. Karena bagi saya, Krie ini secara akademik bagus. Suka belajar, suka membaca. Ya. Nah, jadi saya dorong. Tidak seluruh mahasiswa harus kayak gitu. Kalau yang saya tahu di kelompok ini, yang saya tahu, sorry ya, yang saya nggak tahu ya. Yang saya lihat Pak Anton. Ya, saya lihat Pak Anton ya. Karena Pak Anton ada di KIR, kemudian mengikuti orang yang berkualitas. Sehingga saya pikir Pak Anton juga masih muda. Ya kalau Krie masih muda ya, 20 berapa tahun. Kalau Pak Anton ya belum 50 kan, di bawah 40. Ya harus jadi dosen. Dan bukan hanya Krie dan Pak Anton. Saya rindu banyak di antara kita, apalagi Pak Iner, ya, ada Pak Rano di sini ya, Ibu Sari juga ya. Ya minimal kita di gereja kita menjadi orang-orang yang mendidik orang muda kalau kita mau berperan, tapi itu tidak mudah. Jadi Paulus katakan kepada Timotius, itu pekerjaan Tuhan yang apa ya, yang memang dikelola secara manajemen yang bagus. Nah, itu yaitu ada pendelegasian. Biasanya kita yang sudah di atas sudah nggak mau turun-turun ya, kebanyakan. Apalagi kalau kita jadi founder di situ atau perintis, boleh-boleh aja. Tapi kita harus dengan wise memikirkan masa depan pekerjaan Tuhan dan menyiapkan orang tertentu untuk nanti bisa menjadi pengganti kita. Makanya Paulus katakan percayakanlah kepada mereka yang dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya ini berarti orang yang punya moral yang baik, punya karakter yang baik, gitu ya. Tapi yang saya mau lihat yang kedua, hanya dua aja. Ini pengantar, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya cek di dalam Alkitab saya cek di dalam Alkitab ini, nggak tahu Bapak Ibu ada ini nggak? Ya, ini warnanya hitam ya. Ini bagus sekali ini karena ini eksegesa. Ini dari Matius sampai Wahyu. Namanya Alkitab ini The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament. Ini ditulis oleh Cleon Rogers Jr. kemudian Cleon Rogers III. Jadi saya lihat kata yang mau ditekankan itu cakap mengajar orang lain. Kalau mengajarkan saya cek ini di Daskalo, di Daskai. Tapi kalau yang cakap
cakap itu ekanos atau ditulis lagi ekanoi. Ya, ada akhiran os, ada akhiran oi. Ah, itu memang harus orang yang cukup menguasai bahasa Yunani. Itu artinya dalam bahasa Inggris capable to teach. Jadi seorang yang punya capable di dalam mengajar. Jadi kita hamba Tuhan yang senior, kalau percayakan yang junior di dalam pekerjaan Tuhan, apalagi di dalam pelayanan khususnya gereja, kita harus lihat orang yang punya karakter yang baik, punya moral yang baik, itu yang pertama. Tapi bukan hanya di situ. Kalau kita hanya melihat orang yang baik, terlalu banyak orang yang baik, moral baik. Bahkan orang yang tidak beragama Kristen pun moralnya baik. Ya, itu berkat secara umum ya, atau eh, anugerah umum, common grace. Tetapi kalau berkat khusus itu, yaitu orang yang punya karakter Kristus, itu lebih tepat dikatakan. Ya, tentang moral itu terkait dengan karakter Kristus dalam hidupnya. Tentunya kalau sudah berkarakter Kristus, bukan berarti sudah sempurna, pasti ada kelemahan. Tapi jelas dia memiliki karakter Kristus di tengah-tengah segala kelemahannya. Tapi yang menarik itu kata cakep, cakap, bukan cakep ganteng ya, tapi cakap mengajar orang lain. Itu kata ekaino. Ya, itu artinya capable to teach. Dia punya skill, punya kemampuan di dalam dunia mengajar sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen. Nah, jadi jangan sembarang pilih orang. Saya hari Minggu saya baru ngomong dengan seorang gembala di gereja di Surabaya karena saya mengamati seluruh pengkhotbah yang ada di gereja itu. Mereka tidak belajar Alkitab, tidak mau adakan penelitian. Sehingga khotbahnya begitu dangkal, hanya pesan-pesan moralis. Sehingga saya nasihati gembalanya, kebetulan gembalanya dulu saya wisuda dia STH dan dulu saya mengajar beliau. Jadi yang kedua ini capable to teach itu sangat penting di dalam dunia gereja. Apalagi kita masuk di dalam dunia atau institusi pendidikan teologi. Bisa tanya Krie ya, karena dia mahasiswa, saya langsung. Uh, saya 1 tahun mengajar dia, ada banyak mata kuliah yang saya ngajar, di satu STT di Surabaya. Nah, ini saya perhatikan dosen-dosen, bukan saya merendahkan dan saya mau menyombongkan diri, tapi kita bicara hal yang real, dengan tulus dan jujur. Dosen-dosennya, buku aja hampir nggak ada di dosen. Tapi dia jadi dosen. Dan celakanya dia bergelar tinggi, doktor teologi. Tapi coba tanya Krie ketika mereka ngajar. Punya kualitas nggak? Bukunya aja nggak ada kok. Bagaimana mau baca, mau berkualitas? Ini dalam dunia edukasi ya, dalam dunia pendidikan khususnya teologi. Nah, jadi saya lihat banyak dosen di sekolah itu kualitasnya ya sekedar ngajar aja. Yang penting tiap bulan dapat bayaran. Ya, saya sempat mengajar di STT itu dalam 2 semester itu 31 mata kuliah. Mulai dari S1 sampai S3. Saya ngajar di situ. Dan saya tidak main-main ngajar. Saya banyak menyiapkan secara serius. Karena harus itu, capable to teach itu. Ya, saya pikir ini saja cukup ya. Saya tidak berlama-lama karena kita harus belajar. Jadi saya mendorong untuk kita yang hamba Tuhan senior, kita tetap belajar, tapi kita juga mengamati orang-orang yang akan kemudian mengambil tongkat estafet untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu di gereja, dalam penggembalaan. Nah, itu penting sekali. Dan kebetulan saya punya pengalaman di sinode. Saya di sinode, satu sinode yang cukup besar. Saya bersama dengan Yusuf Roni. Ya tahu ya pendeta Yusuf Roni yang terkenal. Waktu saya masuk di sinode, beliau itu eh, ketua Dewan Pertimbangan. Jadi beliau itu. Dan kebetulan saya di dalam bertugas di koordinator bidang pendidikan dan teologi.
Jadi semua yang mau jadi hamba Tuhan di gereja di sinode di mana saya ketua bidang pendidikan dan teologi, mereka harus ikut diklat 5 hari dan belajarnya dari pagi sampai malam. Hanya kita break waktu kita coffee break, kemudian waktu makan siang, kemudian break sore, snack, kemudian makan malam, kemudian setelah belajar, kemudian ada juga snack juga sebelum tidur. Ya, ada coffee. Ya. Jadi itu. Dan waktu saya ngajar apa yang Tuhan buat, saya bertemu dengan artis top Indonesia yang sudah go public, sudah ke Amerika, yaitu Agnes Mo. Agnes Mo punya papa itu, rupanya dia waktu itu ikut. Saya nggak sadar bahwa itu Agnes Mo punya papa. Bapaknya langsung ya. Dan saya tanya dan dia bilang benar Pak Musa, saya orang tuanya Agnes Mo. Wah, dia lagi sekolah magister misiologi di Jogja. Jadi dia ikut diklat karena dia akan jadi penginjil dulu, evangelis, baru dia pendeta. Jadi dia ikut 2 kali pendidikan diklat yang diadakan oleh sinode. Untuk seluruh pendeta dari seluruh Indonesia harus ikut diklat. Nanti mereka dapat sertifikat, berdasarkan sertifikat yang mereka dapat, kalau mereka penginjil atau evangelis, mereka mau pendeta, mereka harus punya itu, apa nih, surat itu ya dari sinode. Saya kebetulan yang tanda tangan, diketahui oleh ketua sinode, ya. Jadi harus punya itu sertifikat. Nah, untuk mereka ke pendeta, di pendeta pun sebelum ditabis mereka harus ikut diklat pendeta. Jadi berbeda pembelajarannya. Saya kebetulan yang susun kurikulumnya, ya. Jadi berbeda. Kemudian mereka ikut lagi selama 5 hari, dari pagi dalam 5 hari sampai sore, sampai Jumat. Karena Sabtu mereka pulang, Minggu mereka harus di Indonesia punya cabang di Pak. Jadi tugas saya dulu seperti itu. Jadi ada 4 tahun saya pegang diklat dan susun kurikulum, kemudian menyampaikan pembelajaran kepada calon evangelis dan calon pendeta. Dan itu tidak mudah, itu pergumulan ya. Oke, itu saja. Kita masuk saja ya. Nanti terlalu asik jadi berlebihan. Limitasi teologi sistematika, batasan dari teologi sistematika, kadang saya lupa ya. Sudah apa belum ya Bapak Ibu? Batasan dari teologi, pembelajaran teologi sistematik. Belum Pak, soalnya kemarin kita baru sampai di yang doa, terus gitu. Oh ya, ya. Jadi kita masuk di sini aja ya. Iya, Limitation atau batasan dari teologi sistematika. Kita lihat prinsip dasarnya. Ini esensi ya. Harus dipahami bahwa Allah itu sempurna adanya. Ya, jadi kita kan belajar teologi sistematika, doktrin-doktrin yang Allah telah berikan di dalam wahyu khusus, ya, special revelation. Nah, kita ambil dari situ kan doktrinnya, di dalam kumpulan doktrin yang besar yang kemudian dinamakan sistematika teologi atau teologi sistematika. Nah, jadi dari situ kita melihat Allah memperkenalkan dirinya dan seluruh kebenarannya, ya, yaitu Alkitab, ya. Kemudian yang menyingkapkannya secara terbatas. Saya harus hati-hati di sini, ya. Harus sangat hati-hati karena ada kata menyingkapkan secara terbatas. Apa maksudnya terbatas? Itulah yang berhubungan dengan subtema kita, yaitu limitasi teologi sistematika.
Kata ini sangat berbahaya. Karena kalau kita membangun presupposisi kita sendiri untuk menginterpretasi kata terbatas ini, bisa kita menginterpretasi melalui kemampuan pikir kita, bisa dia bias, jadi apalah luas ya. Tapi itu berdasarkan pikiran kita, bukan berdasarkan wahyu atau special revelation, wahyu khusus. Tapi itu pikiran kita. Nah, ini yang berbahaya. Karena hanya mau tafsirkan satu kata, tapi kita bisa tafsirkan luas. Mungkin kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, ya baru 12 orang yang hadir ini, mungkin ya, dengan saya 12, kita akan punya argumentasi, ya, atau penalaran kita akan berbeda satu dengan yang lain. Di dalam kemampuan kita sendiri dan pengaruh dari pembelajaran lain atau kita sudah belajar kemudian pengaruh-pengaruh dari yang mengajar kita itu kan sangat mempengaruhi kita sehingga bisa bervariasi jawabannya hanya untuk menjawab satu pertanyaan ini. Jadi penyingkapan yang terbatas, apa maksudnya ini? Padahal ia lebih sempurna di dalam eksistensinya sendiri. Artinya Allah itu sempurna. Jadi bagian kesempurnaan Allah ini kemudian dihubungkan dengan dia memberikan doktrin-doktrin dalam teologi sistematika itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dalam kalimat-kalimat ini ya. Jadi saya katakan tadi harus sangat hati-hati. Ya, Allah itu sempurna. Dan apakah yang jadi pertanyaan, kita bisa memahami Allah secara sempurna? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang Allah singkapkan di dalam wahyu khusus itu memperlihatkan seluruh kesempurnaan Allah? Apakah itu? Halo? Ya. Ada yang bisa jawab kira-kira? Jadi kita lihat ya, Allah sedang berhubungan dengan manusia untuk mempercayakan doktrin sistematika, teologi sistematika yang terdiri dari banyak doktrin itu ya, yang adalah menjadi fundamental di dalam pemahaman kita terhadap seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Itu bermanfaat untuk memperlengkapi calon-calon hamba Tuhan. Ya, jadi Allah ini yang sempurna berhubungan dengan manusia yang terbatas. Dia ingin memberikan wahyunya yang tertulis dan di dalamnya ada doktrin yang masuk dalam kategori teologi sistematika. Apakah Allah memberikan secara sempurna? Itu doktrin-doktrin yang diberi menunjukkan keberadaan yang Allah yang sempurna. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Ya. Jadi Allah mau kan kita pemahaman ini, memahami ya. Kalau saya sudah mengajar ya kata pemahaman ini kan dari kata epistemologi ya. Kalau Bapak Ibu ikut pembelajaran-pembelajaran saya seringkali kental dengan bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Kebanyakan bahasa Yunani karena PB. Jadi Allah ingin kita memahami dia atau umat memahami dia. Makanya dia berikan Alkitab. Tapi memahami dia di dalam limitasi tertentu. Sesuai dengan kehendak kedaulatannya. Kita punya batasan. Kadang Allah beri kepada Pak Iner umpamanya hebat di dalam dunia pastoral. Tapi saya tidak bisa umpamanya. Saya pernah jadi gembala cukup lama ya, 30 tahun lebih. Tapi apakah saya sehebat Pak Iner dalam dunia penggembalaan? Belum tentu. Atau di sini ada senior juga ya, atau Pak Benyamin. Kan belum tentu. Karena ada passion, ada spesialisasi atau spesifikasi tertentu yang Allah percayakan kepada seseorang. Ada hamba Tuhan yang hebat sekali di dalam perjanjian lama. Ya, dia kuasai bahasa Ibrani, dia kuasai tentang kitab-kitab dalam PL, teologi dalam PL, dia sangat kuasai karena dia memang
di dunia perjanjian lama, tapi ada di dunia perjanjian baru. Saya sudah temukan itu di gereja yang saya ikuti. Saya amati tuh hamba-hamba Tuhan, kok Bapak ini kalau dia naik mimbar 1 bulan sekali, karena mereka di situ ada beberapa pendeta, mereka bergantian ya, dia dapat jatuh 1 bulan sekali, dia selalu khotbah dari PL. Ada satu pendeta juga selalu khotbah dari PB, ya, dari Perjanjian Baru, yaitu Pak Sucipto Subeno, selalu dari PB. Kalau Pak Tommy Matakupan selalu dari PL. Yang pendeta lain kadang PL, kadang PB. Terlihat itu spesifikasi mereka ya. Dan mereka begitu menguasai itu. Ya. Jadi ini maksudnya limitasi bisa seperti itu. Itu untuk kita bukan untuk Allah. Ya. Ya. Allah beri itu sesuai dengan kedaulatan. Kadang kita maunya borongan ya, kita orang Indonesia maunya semua kita hebat. Mengapa tidak semua orang bisa berbahasa Yunani? Saya juga ngerti. Saya yang bisa berbahasa Yunani dan Ibrani tidak boleh sombong. Menganggap orang atau hamba Tuhan yang lain yang tidak bisa berbahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu bodoh. Enggak. Bapak Ibu sudah belajar tentang multiplate intelligence? Halo? Saya kebetulan studi PAK ya. Hampir 5 tahun saya studi PAK. Karena waktu saya di Batu, itu untuk mengambil PAK atau yang di Batu itu harus 2 tahun pertama itu namanya MACE, Master of Art Christian Education. Saya 2 tahun. Kemudian dari MA saya ke MTH PAK. Dulu MTH PAK itu di Batu, sebelum ada diselaraskan dengan pendidikan umum di Indonesia. Sebelum muncul MPD. Saya ambil juga itu MTH PAK. Saya tinggal sorry. Buat ini, tesis. Ya, tinggal tesis di MTH PAK. Itu 3 tahun kalau di Batu MTH PAK. Jadi hampir 5 tahun saya kuliah. Sehingga saya belajar PAK dan saya juga mengajar PAK di banyak sekolah STT, termasuk yang 1 tahun terakhir saya banyak ngajar PAK, banyak ngajar teologi. Karena saya punya ijazah itu. Nah, jadi saya belajar tentang apa itu multiplate intelligence. Ya, itu luar biasa ya. Jadi, tapi tidak semua orang menjadi sempurna, jadi multi ya. Dia menjadi sempurna. Kalau sudah menjadi sempurna, dia jadi Allah. Ya. Jadi kita tidak mungkin sempurna. Ada saya di bidang bahasa. Dan karena orang teologi, tentunya saya karena bidang bahasa terkait dengan biblical teologi. Ya. Atau teologi biblical. Tapi bisa juga sistematik. Kan tapi tidak semua. Ada hamba Tuhan yang hebat sekali di dunia misi saya lihat. Ada hamba Tuhan yang hebat sekali dalam dunia pastoral. Saya mungkin bisa, tapi tidak se, sehebat mereka. Karena itu spesialisasi mereka yang Tuhan tanamkan dalam diri mereka. Ada kompetensi ya, ada kemampuan yang khusus mereka di bidang itu. Jadi itu maksudnya ada limitasi. Namun apa yang telah dia singkapkan di dalam parameter Allah cukup untuk dipahami oleh umat. Ini saya dalam tanda kutip tambah secara eksklusif ya. Jadi yang Allah singkapkan ya, yaitu wahyu khusus ini itu di dalam parameternya cukup untuk dipahami umatnya. Jadi Alkitab sudah menulis cukup untuk kita orang percaya untuk beriman kepadanya berdasarkan wahyu khusus. Tapi apakah tadi di atasnya kita mengerti Allah secara utuh, total, kesempurnaan? Enggak, kita enggak mengerti. Tapi melalui Alkitab cukup. Itu yang dimaksud dari subtema ini ya, limitasi teologi sistematika. Tadi saya membuat lebih komprehensif, lebih luas. Saya membicarakan tentang kita kadang ada di spesifikasi tertentu ya di dalam dunia teologi. Jadi itu yang kita harus mengerti. Ada orang yang saya lihat kalau di dalam dunia konseling, kalau dia konseling orang luar biasa, atau dia membuat penginjilan
Dan dalam penginjilan itu ada pelayanan pribadi, dia menjadi orang yang luar biasa. Ada orang seperti itu. Ada pribadi seperti itu yang Tuhan munculkan. Jadi beda-beda ya. Punya batasan-batasan tertentu, itu limit. Tapi dalam batasan itu kita melihat Allah itu begitu wise. Dia berikan kepada orang ini. Supaya orang itu tidak jadi sombong. Oh, dia menguasai semua. Bahaya kalau kita kuasai semua. Merasa diri Allah nanti. Sehingga dia berikan spesifikasi mungkin 2 atau 3 hal tertentu dipercayakan kepada kita. Nah, untuk hal yang lain kita harus minta tolong orang lain. Saya beri contoh ya. Saya tidak kuasai IT. Ya, saya sering minta tolong terus terang aja ke Pak Anton. Nah, di sini ada mahasiswa itu kita orang Batak, dia sekolah SMA untuk apa ya? Untuk IT dia sekolah. Dan dia mahasiswa saya. Kalau dia lagi santai, saya juga minta tolong dia ya. Ini bagaimana untuk program ini? Saya minta tolong dia. Saya tidak bisa sama sekali. Istri saya mampu, tapi istri saya dari jam 6 sudah pergi ngajar di Petra sampai setengah 4. Keluar dari Petra di rumah jam 4. Kadang hari ini dia les sampai jam 6 nanti. Dari jam 4 sampai jam 6. Dia bisa. Anak saya juga bisa, tapi anak saya pergi kerja. Jadi minta tolong siapa? Kadang kalau semua pergi, saya di rumah, saya minta tolong. Kalau ada yang di rumah mampu, saya minta tolong. Nah, ini maksudnya ya. Jadi jangan Tuhan kadang bekerja sedemikian rupa menurut kehendak kedaulatannya melalui di dalam diri kita itu ya. Dia tanamkan sesuatu, kompetensi tertentu untuk kemudian itu bisa dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya bisa, tapi yang lebih yaitu harus dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan Dia. Nah, ini ya. Alkitab adalah kebenaran sempurna yang diperuntukkan bagi umatnya. Atau bisa disebut Alkitab adalah firman Tuhan tertulis yang disingkapkan. Ini yang paling penting untuk dipahami. Nah, ini kata ini. Dipahami dengan benar. Kalau bisa tambah ya. Untuk penekanan ya. Bukan hanya sekedar paham. Enggak. Ya, saya sering kutip Esra itu. Pasal 7 ayat 10. Esra katakan, dia bertekad untuk meneliti. Meneliti itu hal yang pertama. Mengapa adakan penelitian? Saya cek bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, ya mirip sih dengan lain. Terjemahan LAI. Kalau LAI dipakai untuk meneliti. Kalau di dalam bahasa aslinya dari bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan bahasa Inggris, itu study. Ya itu kaitannya. Kalau orang study, itu orang bukan sekedar belajar, tapi orang mengadakan penelitian terhadap wahyu khusus, terhadap firman Tuhan tertulis ini. Dia membuat penelitian yang serius. Karena ini kebenaran Allah, tidak boleh dibicarakan secara sembrono. Ya, asal ngomong, asbun, tidak boleh. Harus melalui penelitian yang serius dan konsisten. Ya, jadi ini ya, dia singkapkan, ditulis supaya kita umatnya paham. Tapi harus melalui satu proses. Ya, penelitian itu proses. Saya sampai hari ini masih terus belajar, tidak berhenti. Dan saya tidak mau berhenti belajar karena masih sehat. Ya, jadi kita jangan berhenti belajar, apalagi yang muda-muda ya. Jadi kita lihat ya, Tuhan berikan itu ya. Sejauh yang Allah singkapkan, padahal Allah begitu besar. Ya, artinya melampaui apa yang Ia singkapkan. Tapi bagi manusia cukup. Allah menilai apa yang Dia singkapkan melalui Alkitab tertulis itu cukup. Khususnya kita lagi belajar tentang sistematik teologi, ya. Jadi itu cukup bagi kita. Tapi Allah itu lebih besar dari yang Dia singkapkan. Ya. Nah, ini yang kita harus juga harus dipahami bahwa kebenaran teologi tidaklah terbatas pada teolog. Siapapun teolog itu. Ya. Jadi saya harus hati-hati di sini ya. Jadi Allah menyingkapkan
Ya. Kebenaran teologi tidak terbatas pada teolog. Artinya kita yang belajar teologi dan kita kadang orang katakan seorang teolog berarti dia seorang teolog itu dalam kategori dia seorang scholar, seorang sarjana, seorang yang belajar dan pembelajarannya mumpuni. Tapi kebenaran teologi tidak terbatas pada teolog. Karena yang pemilik dari kebenaran itu yaitu Allah. Allah menyingkapkan kepada teolog itu ada bagian-bagian tertentu dalam spesifikasi yang tadi saya sudah kemukakan. Ya. Tetapi ada bagian tertentu yang teolog dia mengerti hanya secara general, secara umum. Tapi untuk lebih spesial, lebih dalam, dia tidak tahu itu. Ada teolog yang lain. Ya. Jadi kebenaran teologi tidak terbatas pada teolog. Nah, bisa dalam pengertian itu. Ya. Dan bisa dalam pengertian dari sisi Allah. Jadi dua aspek. Jadi apakah Bapak Ibu sudah pernah pelajari hal seperti ini atau menyimak hal seperti ini atau belum? Ya, ini semua bicara tentang keterbatasannya, limitasi. Karena temanya ya, sebab sesuai dengan hakikat kebenaran yang sentral dari Allah. Ya, jadi hakikat dari kebenaran itu dari Allah. Itulah sebabnya disebut terbatas. Karena Allah sendiri membatasi apa yang ia perkenankan untuk disingkapkan. Jadi Allah sengaja. Ya. Dan juga para teolog memiliki keterbatasan untuk memahami secara utuh. Bayangkan ya, sesuatu yang luar biasa. Kita aja belajar nggak pernah berhenti ya. Belajar Alkitab nggak pernah berhenti. Ya, terus menyelidiki, terus membaca referensi ya. Nah itu. Jadi kita nggak akan sampai kepada titik kesempurnaan. Kalau kita sudah sampai ke kesempurnaan, kita kan sudah tidak perlu belajar. Itu maksudnya. Karena kita tidak sempurna, justru kita belajar. Tapi yang lucu ya, ada orang-orang sudah stagnan. Sudah tidak mau belajar lagi. Berarti dia sudah tahu semua. Orang yang belajar aja masih belajar. Betapa sombongnya ya, tanpa sadar ya. Itu kesombongan loh. Kalau Bapak Ibu kira-kira setuju dengan saya kalau saya bilang orang yang sudah berhenti belajar berarti khususnya belajar Alkitab berarti dia sudah stop karena dia sudah tahu semua. Jadi sudah tidak mau belajar lagi. Ya kita masih mau belajar. Kenapa kita mau belajar? Apa sih tujuan kita mau belajar lagi? Dan terus mau belajar? Karena kita tidak sempurna. Itu bertolak belakang dengan orang yang sudah stagnan. Sudah berhenti belajar. Sudah tidak mau belajar. Dia menganggap dirinya sudah tahu. Baca sedikit, dia sudah tahu. Apalagi sekarang ya, seringkali itu yang di apa ya, yang dijadikan apa ini itu Roh Kudus ya. Wah nanti Roh Kudus rapi kok. Saya tidak perlu penelitian serius, tidak perlu eksegese. Nanti di ilham, nanti Roh Kudus pengurapan Roh Kudus akan bekerja lewat saya. Oh, ya kadang kalimat-kalimat itu muncul loh. Dan itu muncul dari mulutnya para hamba Tuhan. Karena dia males, karena dia merasa sulit untuk belajar, karena capek memang belajar, harus berjam-jam ya. Kadang satu dua ayat aja kalau kita memang serius penelitian, kita harus ya baca referensi, ya, cari bahasa aslinya. Itu kan bukan hal yang mudah. Ya, buat word study ya antara King James, New King James dan NIV dan ya Alkitab dalam versi bahasa Inggris yang bisa bahasa Inggris. Itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Ya, jadi itu ya. Oleh sebab itu di dalam berteologi harus sejauh yang disingkapkan secara tertulis. Jadi kita belajar ya. Nah, dan kita lihat di sini tadi ya, limitasi disingkapkan Allah sendiri kepada Musa. Nah, ini yang terkenal ya. Tolong baca Ulangan 29 ayat 9. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya.
supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, ini konteks Musa kan, PL. Nah, tapi yang menarik di situ ada dua hal yang tersembunyi, kemudian dinyatakan, bukan pernyataan ya, dinyatakan. Jadi sesuatu yang dinyatakan itu artinya disingkapkan, dibukakan. Nah, itu kepada kita. Tetapi ada yang masih Allah sembunyikan, hanya untuk Allah itu. Itulah sebabnya muncul ini ya, subtema ini, limitasi. Jadi kita belajar teologi sistematika juga ada batasannya. Sejauh yang disingkapkan secara tertulis. Yaitu melalui Alkitab. Kita mau belajar tentang eklesiologi sejauh yang disingkapkan. Mulai dari mana kita mau belajar? Dari PL tentang apa itu gereja. Apakah gereja sudah ada di dalam PL? Atau ada deskriptif tentang gereja dalam PL? Itu namanya anti. Itu artinya tipe, sorry. Nah, itu gambaran ya, itu tipe. Nanti antitipenya itu gereja kemudian ada. Lahirlah gereja. Tapi gambarannya sudah ada di perjanjian lama. Apakah kita bisa menemukan itu? Itu sudah disingkapkan. Kita yang harus pelajari itu. Itu yang tidak mudah. Halo? Ya, jadi kita lihat seperti gitu ya. Jadi Allah sempurna, namun ia membatasi dirinya. Itu tak limitasi terus ya. Ya, artinya bahwa Alkitab adalah pembatasan Allah, namun bukan keterbatasan Allah. Lihat ya, Allah membatasi ketika dia memperkenalkan dirinya siapa dia dan seluruh kebenaran dan seluruh rencana rancangannya dibukakan lewat Alkitab. Tetapi di dalam batasan tertentu. Kalau Allah membuat batasan tertentu sejauh yang disingkapkan, bukan berarti Allah terbatas. Paham ya Bapak Ibu? Yang belajar malam ini paham ya maksud saya? Iya Pak, paham. Jadi ini jarang loh ini dibicarakan. Mimbar juga enggak sentuh ini. Apa pernah Bapak Ibu khotbahkan yang sudah berkhotbah perkataan-perkataan yang tertulis ini? Ataukah Bapak Ibu sudah pernah mendengar di dalam pembelajaran kalimat-kalimat yang malam ini tertulis ini kemudian saya bacakan? Ya, tentang Alkitab itu adalah pembatasan Allah. Namun bukan keterbatasan Allah. Jadi untuk masalah keselamatan cukup wahyu khusus ini, seluruh Alkitab, soteriologi cukup. Ya. Soteriologi berhubungan dengan Kristus, soteriologi berhubungan dengan Roh Kudus, cukup di dalam Alkitab. Cukup. Ya. Memang Alkitab ini ditulis untuk berbicara tentang keselamatan. Ya. Yang ada di dalam Kristus. Cukup itu. Tetapi ini bukan memperlihatkan bahwa Allah hanya terbatas sesuai dengan yang dia singkapkan. Nah, ya. Namun bukan keterbatasan. Keterbatasan penyingkapan bukan menunjukkan bahwa Allah terbatas, tidak. Allah sempurna. Ya. Halo, kadang saya loncat ya. Seorang teolog harus memahami bahwa wilayah jelajah yang memang disingkapkan Allah sendiri telah membatasi dirinya. Ya. Dirinya besar ya, ini harusnya sejauh yang Allah singkap. Jadi Allah membatasi dirinya. Ya. Kalau kita mau tahu tentang diri Allah atau pribadi Allah yang lebih sempurna, bisa melalui Alkitab. Tidak, Allah tidak singkapkan semua. Ada sisi-sisi lain. Kalau Bapak Ibu belajar di dalam proper teologi tentang the attributes of God itu ya, tentang sifat-sifat Allah. Oh, itu menarik Bapak Ibu. Ada sifat-sifat Allah yang diberikan kepada kita umat Tuhan. Attributesnya. Tetapi ada yang tidak bisa, tidak diberikan kepada kita. Ya, itu hanya untuk Allah. Apa contohnya? Siapa yang bisa beri contoh tentang the attributes of God?
Ada yang dibagikan kepada gereja atau kepada umat, ada yang hanya milik Allah. Dia tidak bagikan. Sekarang Ya, dua seperti kategori. Seperti apa kira-kira? seperti Allah Maha Tahu, tidak Nah, bisa diberikan manusia sehingga betul. Allah Maha Hadir. Allah Allah Maha Maha Tahu. Itu kan the attributes of God. Kita nggak bisa Maha Hadir. Betul Pak Ferdinand. Kita nggak bisa Maha Tahu. Tapi kita harus mengasihi. Itu sifatnya adjektif. Kita mengampuni. Allah juga mengasihi. Allah juga mengampuni. Nah, itu the attributes yang Allah wariskan kepada gereja. Kepada umat pilihannya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi lihat di sini ya. Pembatasan Allah ini harus menjadi dasar atau alasan teolog untuk membatasi teologi. Teologinya ini nyanyi, nggak boleh huruf besar ya, harus kecil. Kadang saya ketik salah. Ya, jadi sangat berhati-hati di sini ya. Jadi kita belajar tentang limitasi dalam teologi sistematik. Pak Inor mau tanya atau ada yang mau tanya? Kita baru mulai. Memang ini menarik ya. Atau Pak Boleh, Yohan? boleh Pak. Saya Ya, ini Pak. mari Pak Yohan. Kalau kalau kita petakan misalnya contohnya ya seperti ini. Ada Alkitab, ada kredo atau pengakuan iman, Hmm, ada konsili-konsili. hmm, Nah, hubungan antara yang tiga poin ini ada kata eh, pernyataan atau ada kata berteologi. Nah, artinya kalau disimpulkan artinya yang membedakan antara semuanya itu adalah infalibilitas, kayak infalibilitas hmm. hanya Alkitab, tetapi kredo hasil konsili maupun standar katekismus misalnya itu kita nggak bisa bilang tanpa salah gitu ya, Ya, tapi sama-sama otoritatif kita percaya karena yang di luar Alkitab tadi itu berasal daripada Alkitab, ya, termasuk begitu kredo ya Pak itu. ya? Betul, termasuk kredo Termasuk, itu. iya. Itu kan Jadi harus misalnya, basically-nya itu harus back to the Bible. hmm, jadi misalnya kadang-kadang gitu kan Pak, ditanya Protestan, apakah kamu percaya doktrin sola 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 gitu, bersifat ejekan pertanyaan yang menjebak kita. Iya kami percaya. Ah, misalnya, apakah kamu bilang itu tanpa salah? Nah, kadang-kadang ah, apa ya Pak ya, orang yang ini ya dia masalahnya belum belum berpikir sampai sejauh itu kan. Dia bisa terjebak menjawab tanpa salah gitu Pak. Nah, dalam artian tertentu kita percaya itu semua berasal dari Alkitab, ya kita percaya itu enggak tanpa salah gitu. Tapi dalam artian konteks yang seperti yang sekarang ini, yang tanpa salah itu kan hanya Alkitab gitu ya Pak ya. Iya, ya. Bisa Pak Tolerant, ini kan lebih infallibility. ini. Iya, Ya, silakan. jadi Pak Yohan membicarakan itu penting ya. Apalagi kalau kita sudah mulai katakan tadi ada kata, satu kata ya anti. Umpamanya anti Protestan. Ya kita harus mengerti mengapa Protestan lahir. Dulunya saya sedang mengajar tentang oikumene ya. Dan saya ngajar di STRI tentang apa itu oikumene kan, tentang keesaan gereja. Di dalam PL memangnya ada gereja Protestan. Di dalam bukan PL ya, maksudnya Alkitab. Memangnya ada gereja Pantekosta. Memangnya ada gereja karismatik. Dari mana itu muncul? Itu muncul dalam sejarah. Apa backgroundnya munculnya? Ada macam-macam tentunya. Ya. Tetapi yang kita lihat ketika muncul dalam sejarah itu pasti dibuat oleh oknum tertentu atau hamba Tuhan tertentu. Nah, kadang hamba Tuhan ini dalam menginterpretasi Alkitab itu bisa terjadi absurd. Sehingga mengekstrimkan hanya
kepada ajaran tertentu dalam Alkitab. Itu bukan total, bukan keutuhan. Nah, saya hubungkan sekarang dengan umpamanya konsili-konsili. Itu yang konsili-konsili itu lahir, kita harus belajar latar belakangnya apa. Apa sih sebabnya pada abad-abad pertama itu kemudian konsili itu muncul? Apa sih latar belakangnya? Backgroundnya itu apa? Secara historical. Tuhan izinkan itu muncul. Karena waktu itu gereja sedang berhadapan dengan yang disebut dengan heresi. Dengan bidah atau bidat. Ajaran sesat. Sehingga gereja membentengi diri melalui hamba-hamba Tuhan tertentu, bukan hanya satu dua orang. Tapi itulah yang disebut konsili. Konsili itu dari macam-macam gereja pada zaman itu. Dulu kan gereja disebut Katolik. Ya, itu secara umum orang Kristen dimanapun itu disebut Katolik. Apakah gereja Katolik itu Roma Katolik? Enggak juga. Iya tak? Nah, Roma Katolik itu bagaimana dia kemudian menafsirkan Alkitab. Umpamanya saya beri contoh ya. Ini di ruang kuliah, jangan bawa keluar ya. Kemudian main serang-serang orang. Ya, kita tahu kalau orang tanya kita pertanggungjawabkan pertanyaan. Umpamanya Katolik begitu yang menonjol di Katolik itu apa sih? Kalau saya tanya, Bapak Ibu jawab jujur. Yang paling menonjol di Katolik. Halo? Kok silent? Nah, betul Pak Anton. Mariologi, Pak. Mariologi, benar. Nah, apakah Glory of Mary. yang diekstrimkan di Katolik itu Maria itu secara biblikal itu bagaimana? Saya juga lihat itu ya di apa Romo siapa Patris itu ya tentang masalah Paus ya. Dan Paus pertama itu kan Petrus itu. Itu karena ada pengakuan mesianik di situ ya. Sehingga dia disebut Paus pertama. Apa sih arti Paus? Apakah memang Petrus itu Paus? Itu tergantung interpretasi loh, penafsiran dalam Alkitab. Dan itu diekstrimkan. Jadi ada ekstrim-ekstrim seperti itu dalam gereja. Nah, gereja seperti ada Tuhan munculkan Protestan itu, kita harus tahu sejarahnya kenapa. Karena ada Enlightenment movement itu ya, Enlightenment movement itu ya, tentang abad pencerahan itu, di mana filsafat sudah masuk gereja. Luther sendiri itu kan Katolik, dan dia salah satu tokoh di Katolik. Tapi Tuhan bekerja sedemikian rupa melalui Luther, jadi itu makanya saya bilang tadi ya, setiap pemunculan satu umpamanya dalam tanda kutip ya saya sebut ya aliran atau sekte di dalam kekristenan itu kan munculnya dalam sejarah. Nggak ada dulu tahun berapa sih Pantekosta lahir, tahun berapa sih karismatik lahir, tahun berapa Advent lahir, dan macam-macam itu ya. Itu kan dalam sejarah ada tokohnya dan ada dasar yang dia pegang di dalam wahyu khusus Alkitab dia pegang. Nah, kadang dasar itu menjadi ekstrim. Nah, sekarang saya kaitkan jawabannya dengan lima sola ya. Kenapa muncul lima sola itu begitu terkenal? Orang kalau belajar lima sola itu, wah, itu itu berbicara tentang keseluruhan Alkitab loh itu. Termasuk di dalam apa itu kredo-kredo ya, pengakuan-pengakuan. Ada iman rasuli Westminster ya. Ada berapa ya, macam pengakuan iman di gereja di seluruh dunia. Yang kita harus cek apakah pengakuan iman itu berdasarkan Alkitab. Mengapa dia muncul? Itu kan intisari dari Alkitab. Kalau orang mau belajar Alkitab itu begitu begitu luas, tidak mudah untuk menangkap. Maka ada Tuhan munculkan di dalam sejarah tokoh-tokoh tertentu yang dulu disebut bapak-bapak gereja. Untuk kemudian melihat sari atau esensi dari Alkitab di dalam menghadapi ajaran yang keliru. Nah, sari itu kemudian dijadikan pengakuan iman rasuli. Itu isi seluruh Alkitab. Di dalam teologinya Lutheran atau di Reform itu terkenal dengan lima sola. Itu intisari seluruh Alkitab. Halo Pak Yonatan. Itu jawaban saya ya.
Tapi orang, apakah dia infallibility? Apakah dia ineran seperti Alkitab? Enggak juga, karena itu kan dimunculkan. Bisa kita katakan dua jawaban. Bisa iya, karena orang menyelidiki Alkitab. Dan itu memang basisnya Alkitab. Yang Tuhan sudah singkapkan, dipelajari, ditemukan, kemudian dirumuskan, maka jadilah itu pengakuan iman rasuli. Maka jadilah itu sola-sola itu, 5 sola ya, jadi itu. Tapi dasarnya semua ada di Alkitab. Bisa ada terjadi interpretasi yang salah atau penafsiran yang salah di dalam pengakuan. Saya punya 2 jilid tuh Westminster. Ya, saya pelajari itu 2 jilid itu. Sudah mungkin 20 tahun yang lalu saya sudah pelajari itu. Bedah itu ajaran itu. Tulisan itu dalam buku ya. Ya, di pengakuan iman yang Belgia itu bagaimana? Ya, ada hal-hal yang tidak pas di dalam pengakuan iman itu dari macam-macam itu karena ada penekanan-penekanan tertentu. Tapi esensinya itu berasal dari Alkitab. Yang bahaya sekarang kita buat pengakuan baru karena kita di sinode yang baru, kemudian masalah interpretasi kita harus hati-hati di situ penafsiran. Alkitab kan kita harus tafsirkan. Itu yang paling bahaya itu penafsirannya. Kita harus minta bantu scholar atau teolog tertentu untuk duduk untuk menafsirkan Alkitab. Ya ini pengalaman ya, waktu saya di sinode, saya diminta karena saya Pendeta Robi Setiawan, itu dari saat dan sekolah di Trinity di Filipina, kami dua diminta terus sama sinode, kami rapat untuk menyusun itu anggaran rumah tangga, gereja itu ya, tager talek ya, tata laksana gereja, itu harus dasarnya teologis, ya kita dilibatkan. Tapi tidak hanya kita, ada di situ ahli hukum, karena itu harus dinotariskan. Kita panggil juga ahli bahasa, karena bahasanya harus tertata baik, karena itu dinotariskan, supaya nggak malu-malu tuh sinode. Jadi kita jadi satu tim besar, dengan masing-masing tugas yang sifatnya spesifik. Saya dengan Pak Robi Setiawan, karena kita teolog, maka kita dua yang diundang di sinode. Kita menjadi orang penting untuk bersama dengan rekan-rekan yang lain di dalam kompeten mereka masing-masing. Ya, itu ada orang di bidang manajemen, bagaimana melihat manajemen, itu semua diatur. Jadi kita masing-masing sudah ada tim juga. Saya dengan beberapa hamba Tuhan yang teolog juga, kita rapat dulu, berbicara cukup lama, baru kita ambil kesimpulan. Kami dua yang diutus untuk duduk di rapat sinode, membicarakan poin-poin penting yang dasarnya teologis untuk seluruh gereja di dalam satu sinode. Itu loh maksudnya. Dulu itu kan terjadi seperti itu. Jadi harus hati-hati ngomongnya. Saya ngerti maksudnya Pak Yonatan juga ya. Ada orang yang anti sekali dengan pengakuan iman, ya, yang Westminster, yang Belgia, ya, dengan katekismus itu, dengan bapak-bapak gereja, konsel. Nggak perlu, kita cukup Alkitab. Loh, Tuhan pakai mereka. Tuhan izinkan mereka untuk menjaga gereja dengan pengakuan iman rasuli itu ya. Banyak versi dengan 5 sola itu. Itu cara Tuhan untuk menjaga gereja dari serangan para bidah. Kalau gereja dibiarkan hancur, kenapa Tuhan munculkan Luther sih? Kenapa Tuhan munculkan Calvin? Ya. Kenapa Tuhan munculkan si Clement? Mengapa Tuhan munculkan si Agustinus? Pengajaran mereka itu, yang bapak-bapak gereja itu, sampai hari ini loh diwarisi. Karena memang benar, ia berakar pada firman Tuhan. Nggak usah anti denominasi. Kita ekstrimkan denominasi ya. Kalau Tuhan munculkan seseorang, kalau dia benar ya, kita ikuti. Yang penting kita harus teliti. Jangan juga langsung terbuka ya, open, kemudian tanpa saringan gitu ya. Tanpa filter, itu bahaya, masuk angin kita, keracunan. Harus ada filter. Filternya bukan diri kita, kembali ke Alkitab, back to the Bible. Itu menjadi ukuran. Tapi waktu saya katakan back to the Bible,
Saya tidak mau sembarang katakan back to the Bible. Karena semua orang akan katakan back to the Bible, kembali ke Alkitab. Yang saya mau tanya ketika kamu kembali ke Alkitab, interpretasimu, tafsirmu bagaimana? Itu kan jadi poin. Karena Alkitab itu harus ditafsir. Doktrin itu harus ditafsir dari Alkitab. Dasarnya dari Alkitab. Oke ya, saya sudah terlalu panjang lebar nih ya. Ya. Jadi kita lihat ini ya. Saya pikir ini poin yang sangat-sangat penting ya. Kita harus tahu diri ya. Kalau kita belajar di dalam sub ini ada limitnya. Ya. Dan diri kita limit, Allah memberikan sesuatu di dalam batasan sesuai dengan kemampuan manusia. Allah sudah tahu manusia mampu menerima apa yang dari dia di dalam batasan tertentu. Kalau Allah beri semua tentang dia yang begitu sempurna, waduh, itu kita enggak bisa ngerti. Yang sekarang ada yang sudah diberikan ini, kita mau ngerti aja itu jadi ribut, jadi rame, jadi perdebatan. Itu kan? Tentang paus, tentang Maria, tentang bahasa lidah, tentang baptisan. Itu kan jadi rame di gereja. Kita nggak usah malu-malu ya. Jadi kan kita lagi belajar ya. Itu kan jadi ribut. Juga tentang predestinate, itu kan jadi ribut. Banyak hal yang jadi ribut di dalam pekerjaan. Ya. Itu menandakan bahwa itu bukan hal yang mudah. Tadi saya jengkel itu ya. Saya nonton YouTube-nya si Donditan dengan si siapa itu pesulap merah itu ya. Donditan ambil kitab dari kitabnya Katolik, kemudian ada footnote-nya di situ Donditan suruh baca itu siapa? Si pesulap merah itu. Oh ini lihat bahwa Alkitab itu palsu. Itu kan versi Alkitab yang dia ambil Donditan, versi itu. Kalau kita mau apologet dengan Donditan, kan kamu ambil versi yang kami tidak percaya versi itu. Karena Alkitab itu infallibility. Alkitab itu ineran. Jadi yang kamu ambil kitab itu berarti Alkitab yang kamu ambil itu salah, keliru. Dan itu jadi senjata dia. Mereka kan begitu, ya. Sesuatu yang keliru itu yang mereka pegang dan mereka mau serang kita. Itu teknik mereka itu. Ya, itu metodologi mereka untuk berapologet. Dia suruh baca, saya lihat itu jengkel. Sembarangan mereka. Pesulap merah juga ya bukan orang akademik, dia nggak ngerti. Ya aja disuapin, sudah dikunyah sama Donditan, dia disuruh buka mulut, Donditan ambil yang dia sudah punya, masukkan ke mulut. Nah, itu bahaya. Jadi oke ya, saya malah panjang lebar di contoh-contoh ya. Nah ini ngeri lagi nih. Ngeri lagi nih ya. Ini Cornelius Pantil ini. Ide dan nilai teologi sistematika. Saya ambil dari Cornelius. Ya, buku ini ini PDF yang saya sudah punya. Saya pelajari, saya baca. Memang saya punya versi juga tentang Cornelius Vantil ini sudah banyak buku secara fisik. Saya dikirim lagi PDF dan ini ada di PDF ya tulisan dari Cornelius Vantil ini khusus pengantar teologi sistematika. Ya. Jadi saya sadur dari situ. Tapi saya terus terang bahwa tidak semua yang ditulis saya sadur semua. Bahkan ada banyak yang saya tambahkan ya. Apalagi dengan bahasa Yunani. Nah sekarang Cornelius Pantil katakan. Bagaimana seorang melihat pentingnya teologi sistematika. Sehingga bisa menjawab hal urgent. Bisa menjawab hal urgent yang untuk dipelajari. Ya, kita harus pelajari. Dipahami. Belajar untuk dipahami. Secara serius dan benar. Sebagaimana seharusnya dipahami, dipelajari, dipahami itu ya tentang kebenaran secara serius. Sebagaimana seharusnya. Artinya jangan asal belajar, jangan asal baca, jangan asal beli buku, ya
saya mau anjurkan kepada yang belajar sama-sama saya ya. Jangan sembarang beli buku. Harus kenal siapa penulisnya. Teologinya gimana. Masalahnya apa? Ini para bidah juga menulis buku. Kadang mereka tidak mau terus terang. Mana boleh ada pencuri mau ngaku. Bidah nggak mau ngaku. Selalu dia katakan dia paling benar. Ya. Nah, tulisan-tulisan dia kadang muncul. Kemudian kita beli bukunya. Itu bisa berbahaya. Ada saya lihat di apa? Saya pergi ke toko buku ya di Surabaya ada berapa toko buku besar-besar. Saya pergi ke toko buku Immanuel. Saya lihat ada seorang penulis di Indonesia yang teologinya banyak masalah. Dia tulis buku banyak. Saya tahu orang banyak juga yang beli bukunya. Dan saya pernah katakan di kelas di STT Rai, saya pernah pergi layanan di Makassar. Kemudian saya tinggal di Pastori. Di Pastori itu ada seorang mahasiswa dari STT Jeffrey. Kemudian dia pegang buku itu, dia berikan ke saya dan dia stabilo, Pak Moses, ini kok saya ragukan. Saya bilang, mana bukumu? Saya baca dulu. Ah betul, ini keliru. Itu masalah teologi. Yang tulis itu hamba Tuhan terkenal di Indonesia. Ya, tidak jamin ya pendeta terkenal kualitas, nggak jamin. Ya, terlalu banyak sekarang ya di YouTube yang begitu terkenal, yang apa followernya banyak, tetapi coba cek kualitas ketika dia berkhotbah atau memberikan argumen. Cek biblical enggak itu, teologis enggak, harus dicek. Ya, jadi lihat ya, jadi kita harus seperti ini. Yang seharusnya. Mengapa teologi sistematik sangat urgent? Ya. Dengan belajar dari para scholar, seorang scholar, teolog masa lalu, nah ini khususnya saya ambil dari Cornelius Pantil, maka pembelajar militan akan melihat apa yang ditegaskan oleh Pantil. Tentang apa? Ide dan nilai dari teologi sistem. Nah sekarang mulai dari gagasan teologis ini. Yang seharusnya diperhatikan adalah memahami teologi. Nah ini bicara umum dulu ya. Sebagaimana dipahami oleh Kristen. Saya bicara hati-hati ini tentang Kristen ya. Kristen memang sudah jadi agama. Dulu Kristen lahir karena celaan. Itu sindiran. Sekarang resmi jadi agama. Apalagi kita berurusan dengan pemerintah, itu harus ada agama yang diakui, yaitu agama Kristen. Kalau saya lebih dalam, apakah agama menyelamatkan? itu itu akan menjadi apa ya perdebatan juga itu ya. Saya juga pernah mengajar tentang agama-agama dunia. Dulu saya belajar dari seorang hamba Tuhan dan dia suruh beli buku Honik. Saya tidak tahu bukunya itu masih terbit enggak, diterbitkan ulang lah. Karena bagus tuh Honik. Judulnya langsung agama-agama dunia. Tapi saya baca David Bray, ya nggak tahu jilid pertama atau dua atau tiga, saya membaca tentang munculnya agama-agama dunia. Oh, David Bray ini orang hebat. Dia tulis 3 jilid. Ya, secara fisik saya punya dan saya sudah baca ya. Jadi ini Kristen ya, harus diperhatikan ya. Kristen yang disebut Kristen bukan hanya Kristen ya, tapi ortodoks atau ortodoksi. Kristen yang memang ortodoks itu artinya pengajarannya itu baik. Pengajarannya harus biblikal. Sebab di dalam perspektif ortodoks ditemukan, nah ini ya, ini kan menurut Cornelius Vantil, ditemukan ekspresi yang paling konsisten, khususnya iman reformat. Maka apa disebut iman reformat? Ya, sorry ya Bapak Ibu, ya. Seharusnya orang reform, orang reformat itu seorang yang kuat di dalam doktrin, di dalam teologi. Ya. Jadi dia harus belajar teologi benar-benar, tidak sembarang dia. Ya. Saya dari sekolah di Injil lama dengan berapa gelar? Sekolah di Injil.
Lama saya sekolah di Injili. Kemudian saya membaca buku-buku teologi dari Injili. Saya membaca buku-buku teologi dari Reform, khususnya lewat Momentum. Kalau dari Injil saya bisa temukan di mana-mana, termasuk di apa ini yang terkenal besar di Surabaya ini bukan Momentum ya, Immanuel, itu semua buku masuk karena dia sifatnya itu untuk bisnis. Tapi kalau di Momentum no, itu disortir buku-buku itu, buku-buku dari luar negeri yang diterjemahkan atau penulis orang Indonesia, itu ada tim yang sortir itu. Sehingga tidak sembarang buku diterbitkan lewat Momentum. Yang kedua, Momentum itu punya program, namanya program Rugi. Saya mungkin sudah di atas 20 tahun atau 25 tahun, jadi membership dari toko buku Momentum. Mulai dari satu buku itu diskonnya 70%. Karena belum berapa tahun belakangan ini kan itu ada kenaikan harga kertas. Sehingga diskonnya turun sampai hari ini itu 60% per buku. Buku mau tebal seperti apapun tetap dipotong 60%. Saya banyak sekali bukunya. Ya. Saya juga berlangganan buku dari Andy Ovett. Ya. Dari dari Bandung itu juga. BPK saya pergi, saya agak hati-hati memilih buku-buku dari BPK. Karena saya mengerti orang-orang penulis di BPK, baik datang dari luar negeri atau dalam negeri, teologi mereka itu seperti apa. Karena saya sudah pelajari teologi kan lama sekali, sudah mengajar cukup lama. Jadi sudah ada kepekaan. Ya. Tapi kembali ke sini ya, ini Fantil terus terang dia orang Reform. Tapi nanti kita temukan dia langsung open. Tidak ada jaminan bagi Fantil bahwa orang Reform pasti ajarannya benar. Nanti kita lihat di bawah sebab. Kalau bisa malam ini saya berikan itu. Ya. Jadi Fantil menyoroti itu ada perbedaan di antara para teolog Reform tentang ini teologi sistematika. Ya. Tapi kebanyakan orang Reform itu orang yang harus belajar. Kebanyakan nggak boleh sembarang. Ya. Dia harus serius belajar Alkitab. Saya lihat tuh gereja GRI ya, mau jadi majelis, oh dia harus ikut apa itu sekolah khusus untuk kaum awam. Harus berapa bulan itu mereka baru setelah itu mereka dapat dapat ini sertifikat, baru mereka bisa dipilih jemaat untuk menjadi majelis. Jadi nggak sembarang, ayo kamu menjadi majelis atau menjadi guru sekolah minggu, pelayan remaja. Sekarang mereka punya sekolah, ya, sekolah SD sudah sampai SMA mungkin. Itu guru-guru di situ harus sekolah teologi, tapi tidak lama seperti kita ya sekolah teologi. Kenapa? Mereka tidak sembarang untuk menerima orang. Oh ya karena kenal baik. Oh ya karena kamu orang kaya, jadi kamu ya ikut pelayanan ya. Oh nggak bisa. Oh kamu pintar ngomong, maka kamu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Nggak bisa. Itu bukan ukuran. Ukurannya kamu harus belajar. Kamu harus masuk apa itu namanya ya, sekolah apa itu ya. Sekarang di Surabaya dipimpin oleh pendeta Andi Halim. Ya, dipimpin oleh beliau. Sampai hari ini beliau sudah emeritus karena di Reform ada pensiun. Namanya emeritus. Sudah, tapi untuk memimpin sekolah dia masih khotbah, dia masih ngajar di sekolah itu ya, untuk kaum awam. Khususnya untuk kaum awam yang mau jadi pelayan, mau jadi guru. Ya, pelayan dalam bidang apapun. Nah, ini saya tambahkan aja ya. Artinya supaya gereja punya model seperti ini. Gak sembarang orang kita ajak pelayan. Kan makanya saya spesial tuh baca 2 Timotius ayat 2. Ya. Tadi kan yang saya tekankan tentang capable to teach. Itu kan, seorang yang cakap mengajar, gak sembarang ngajar. Kata cakap itu ya. Dia punya capable, dia punya kemampuan yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan untuk dia terlibat dalam pelayanan yang dipimpin oleh Timotius
Dan surat ini diberikan oleh seorang yang begitu dahsyat. Itu Rasul Paulus yang kasih tahu. Ini kan surat penggembalaan. Dia memberi warning kepada Timotius sebagai gembala supaya jangan sembarang memilih untuk orang yang terlibat di dalam pelayanan penggembalaan. Kamu gembala muda, harus mulai dari muda kamu harus selektif untuk memilih orang. Itu Paulus mau. Ya. Kita juga harus gitu. Ya. Dan ini bukan masalah reform dan apa. Memang reform lakukan itu. Tapi bukan masalah reform. Reform pusatnya di Alkitab. Dan ini ayatnya ini, bagian ini. Ini capable to teach. Ini bagiannya ini. Sehingga pantil tulis. Jadi kebenaran Alkitab. Ya. Ini gagasan teologi sistematik. Ya. Artinya di dalam berteologi, Alkitab adalah limitasi. Karena ukurannya, lihat pantil. Tadi saya di atas saya tidak gunakan pantil. Saya banyak gunakan Grudem. Ya. Banyak saya ambil dari Grudem referensinya. Tapi ini saya ambil dari pantil. Tapi ada yang sama. Bapak Ibu tahu ya Grudem itu siapa? Apakah dia reform? Enggak, dia Injil. Tapi bagus. Ya, Bapak Ibu harus belajar itu yang dimaksud Injil itu dan gereja-gereja yang termasuk dalam kaum Injil itu siapa. Ya, saya lihat di Surabaya ini banyak gereja yang katakan kami Lutheran, kami Calvin. Tapi begitu dicek ajarannya enggak juga. Hanya pengakuannya. Ada juga gereja Injili, ngakunya Injili, tapi sebenarnya enggak Injili lagi. Jadi yang Bapak Ibu harus pelajari itu apa standar Injili sih? Apa sih standar dari Reform? GBI juga saya kenal di Surabaya ini pimpinan GBI dan juga mereka yang di BPD itu teman-teman saya. Dan mereka katakan, kami Injili loh Pak. Iya, saya ngerti. Saya kan sudah bergaul cukup lama dengan Anda, saya katakan. Di Bamak saya bergaul dengan Anda. Saya dulu terlibat dalam pengurusan Injili. Dulu PGLII, dulu PII, Persekutuan Injil Indonesia. Sekarang kan diubah lagi ya, menjadi nama baru ya PGLI. Saya dulu pengurus di situ, sekretaris. Jadi saya urus tuh organisasi itu. Saya di kantornya, ketuanya, Pendeta Sudi Dharma itu dari GBI. Dia punya kantor bagus, dia bilang Pak Moses ngantor di sini aja. Nah, jadi itu ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ada limitasi. Ya, ada batasannya. Alkitab ada limit. Jadi artinya di luar Alkitab itu bukan kebenaran. Nah, kalau saya bandingkan dengan buku yang saya pernah baca, mungkin saya pernah katakan di sini, ditulis oleh seorang reform dari Amerika, namanya Douglas Grotius. Itu bukunya diterbitkan oleh Momentum, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Segala kebenaran adalah kebenaran. Maksudnya apa ya? Saya coba menelaah buku itu, kemudian buat bedah ajaran dari tulisan dari Douglas Grotius, seorang reform. Oh, ternyata dia maksudkan itu dua kebenaran. Satu kebenaran yang berhubungan dengan moral, itu dari wahyu khusus. Tapi itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu kebenaran melalui Alkitab, wahyu khusus. Halo Bapak Ibu. Ya, kita nanti belajar itu. Atau Bapak Ibu sudah belajar kan, wahyu itu dua. Satu khusus, satu wahyu umum. Nah, Douglas Grotius angkat itu. Dan dia itu jadi judul tulisan. Saya selidiki tulisan itu. Kan penasaran. Apa maksudnya segala kebenaran adalah kebenaran Allah? Yang saya tahu kebenaran Allah itu wahyu. Saya sudah belajar wahyu khusus dan wahyu umum. Sudah sejak Bachelor of Theology, belum STH, saya sudah belajar. Jadi saya sudah agak nangkep, tapi saya masih penasaran dengan yang dimaksud oleh Douglas Grotius. Begitu saya baca, oh iya, saya pernah belajar itu waktu di kuliah-kuliah
semester berapa itu ya, di Bachelor of Theology, sebelum saya studi STH-nya sampai ke S1. Jadi ini Alkitab menjadi ukuran limitasi. Tapi apakah Alkitab tidak terbuka terhadap kebenaran moral di luar perilaku orang-orang itu ya? Itu bukan buah roh, ya. Tapi mereka juga itu dalam tanda kutip berbuah atau menghasilkan kehidupan moral dalam kehidupan mereka. Kalau kita disebut buah roh karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka ada buahnya, karpos. Tapi mereka bukan. Mereka dapat anugerah umum untuk mereka bisa berbuah. Ya, mereka menjadi ada orang-orang yang perilakunya baik. Mereka beragama berbeda sekali dengan kita. Ya. Tapi untuk bicara teologi sistematika, Pantil katakan limitnya ada, harus Alkitab. Sebab sesuai dengan hakikat kebenaran yang sentralnya dari Allah. Nah ini kan sistematika kan tidak dipelajari oleh orang-orang di luar kita. Ada yang coba-coba para polemikus, mau kritik tentang di biologi, termasuk si pendidikan ini yang buat saya jengkel. 2 hari ini saya baca itu. Mungkin kalau nggak salah Pak Anton yang kirim ya di grup. Ya Pak Anton. Saya penasaran, saya buka, saya dengar. Wah, ya. Jadi kita lihat ini ya. Jadi limitnya itu Alkitab khusus untuk Bapak ini sudah ya, yang ini, yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. sudah ya. Iya. Oke, ini baru ini. Mungkin mirip-mirip yang tadi. Nanti lebih hari lebih dalam. Oh, iya Pak. Ya, sama-sama limitasi. Tapi tadi maka saya katakan tadi penulis yang saya bahas di atas itu dari Grudem. Kalau ini Vantil. Grudem itu Injili, Vantil ini Reform. Tapi lihat sama, ada limit. Lihat ya, antara dua scholar, dua tokoh di dalam dunia teologi yang begitu besar di luar sana, di luar negeri. Ya, buku mereka sampai ke Indonesia, berbeda mereka alirannya. Tapi hal yang sama. Mengapa hal yang sama? Karena hakikat kebenaran yang sentralnya dari Allah. Ya, dari Allah, Allah berikan kepada umat, kepada gereja melalui Alkitab. Itu loh maksudnya Kriya ya. Jadi satu Luar Grudem, biasa loh Pak. Luar biasa satu Pak. Grudem, satu. Jadi jangan kita main buang ya. Ini saya lihat Pak Deki Ngadas terbuka dengan orang Injili. Ya, karena studi Pak Deki dulu dari Injili. Saya juga studi dari Injili. Ya. Studi formal saya dari Injili. Pak Deki kan saya tahu dulu dari Injili. Tapi dia jadi seorang reform. Ya. Tapi bukan berarti anti Injili. Nah, jadi jangan salah ya. Kadang kita terlalu ekstrim, kemudian semuanya jadi anti ini, anti itu, anti ini. Kita harus terbuka, open. Sejauh interpretasi dia terhadap firman Tuhan itu kebenaran. Yang dia memang pelajari secara serius, maka kita harus terbuka. Ya. Jadi lihat ya ini. Saya langsung. Oleh karena itu dalam berteologi, tadi sudah benar dia. Ini saya sudah. Oh, saya salah. Saya kok limitasi. Harus saya loncat. Ini maksudnya. Sorry, keliru ya. Tapi saya ada penekanan. Nah, sorry. Tadi Grudem ya. Nah, sekarang Pantil. Yang harus dipahami adalah bahwa hal yang paling mendasar. Coba baca 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Silakan baca. 1 Korintus 3 ayat 10 ayat 11. Ini Pantil pakai ini. Hal yang paling mendasar. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Mari silakan baca. Please, sambil baca saya minum ya. Oke, hangat. Silakan Pak Gibson.
Ya, 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10 dan begini dengan Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah, aku sebagai seorang ahli bangunan telah menetapkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan lain daripada dasar yang telah dilakukan, yaitu Yesus Kristus. Oke, terima kasih Pak. Jadi lihat, ini Paulus lagi bicara apa? Dasar dan bangunan. Ya, dia pakai ilustrasi ini, dasar dan bangunan. Ya, dalam pekerjaan Tuhan ya. Dan dia katakan dia memperoleh karunia, bukan dia hebat. Ini ada kata karunia. Ini pakai didomi atau kata karis. Ya, karunia itu bisa dua itu ya, mesti cek bahasa aslinya. Nah, kemudian kepadaku. Ya, Allah percayakan ya, karunia dianugerahkan kepadaku sebagai seorang ini ahli bangunan. Bahasa aslinya itu arsitektur. Arsitektur. Sudah di Indonesia kan jadi arsitektur. Ya, sekolah yang top sekali di Surabaya, swasta yang hebat arsiteknya itu Petra. Ya, sekolah Kristen Petra. Itu hebat. Mahal sekolah situ, satu semester itu 23 juta. Karena istri saya punya adik nomor 2, anaknya sekolah di situ. Saya tanya, berapa uang sekolahnya? 1 semester 23 juta. Saya bilang, kalau kamu tidak pinter, sekolah mahal seperti itu, lebih baik kamu berhenti. Sekolah mahal-mahal, nggak pinter. Ya, ini hanya pembanding ini ya. Jadi Paulus itu seorang yang hebat. Karena arsitek kan butuh untuk bangun. Dia katakan dia sebagai seorang ahli bangunan. Dan yang di bangunan itu yang paling penting itu apa Bapak Ibu? Menaruh fondasi. Fondasinya kalau tidak bagus, kalau bukan seorang ahli yang buat fondasi, itu roboh. Apalagi kalau dia 2 lantai, 3 lantai. Apalagi bangun apartemen, bangun hotel. Lantas fondasinya tidak kokoh. Karena bukan ahli yang bangun. Nggak bisa rontok. Nah ini Paulus katakan, aku seorang ahli. Meletakkan dasar. Dan ayat 11 dasarnya apa? Kristus. Ada yang mau bertanya itu Pak Ya, mau tanya apa? tentang perbedaan reformat dan Injili Pak. Itu pertanyaan Pak. Itu pertanyaan. Ada perbedaan, ada penekanan-penekanan khusus. Ya, itu kita harus belajar ya. Apakah orang Injili tahu tentang 5 sola? Dan 5 sola aja sudah berbeda. Kemudian apakah semua orang Injili percaya tentang predestinasi? Itu rata-rata banyak yang nggak ngerti, nggak percaya itu. Nah itu perbedaannya. Kalau mau cari lebih dalam ya bisa. Tapi saya sebut 2 aja sudah bingung kita ya. Ya. Ada orang Injili dia sudah menganut reform sehingga tahu percaya 5 sola, percaya predestinate, percaya the providence of God. Nggak gampang itu tentang pemeliharaan Allah. Nggak gampang untuk pelajari itu ya. Jadi Allah menjadi penentu dan Allah memelihara semua. Nah itu nggak gampang. The providence of God, pemeliharaan Allah. Ya. Nah itu singkatnya, Chris. Ya. Jadi ada perbedaan. Iya Pak. Oke ya. Jadi 1 Korintus ini ya, ini paling mendasar. Kita harus jadi seorang arsitek. Tapi arsitek bukan bangunan fisik. Kita menjadi arsitek seperti Paulus. Arsitek apa? Arsitek untuk kehidupan spiritual. Dasarnya itu Alkitab. Teologi sistematika, karena kita lagi belajar teologi sistematika. Dasarnya teologi sistematika. Ya, itu dasar. Ya, paling dasar adalah anggapan tentang keberadaan Allah yang mendahului dan wahyu
infallible, infallible. Ya, tadi sudah ditanya Pak Johan ini ya. Bapak Ibu belajar tentang wahyu yang infallible ini, belajar tentang ineransi, itu harus lebih spesifik belajar memang di teologi sistematika, tapi yang bibliologinya. Ya, bahwa Alkitab itu tidak mengandung kesalahan. Nah, kalau bagaimana dengan orang liberal? Tadi ada Injili, ada Injili di dalam kekristenan, ada reformnya. Saya tambah lagi satu, ada liberalisme. Bagaimana dengan liberalisme? Apakah mereka percaya Alkitab itu infallible atau ineran? Wahyu itu, wahyu khusus? Oh, jangan dulu, harus pelajari. Ya, jadi Allah itu sudah mendayu. Keberadaan Allah sudah mendayu. Karena Allah kekal. Kemudian dia berikan wahyu. Wahyu itu infallible. Tentang dirinya kepada manusia di dalam Alkitab. Lihat ya, cara Allah ini. Ya, artinya ini berbicara tentang relasi Allah dengan manusia. Allah berikan Alkitab itu kepada manusia. Itu kebenaran yang tidak mengandung kesalahan apapun, itu kepada manusia. Nah, Bapak Ibu bicara tentang infallible ini, Bapak Ibu harus belajar serius ini. Apakah infallible itu dalam pengertian terjemahan? Apakah infallible itu dalam pengertian manuskrip? Di dalam belajar tentang manuskrip juga ada kritik teks. Nah, seperti yang muncul di BPMTKKI itu, seorang hamba Tuhan yang katakan bahwa yang manuskrip terbaik itu Byzantium. Apakah benar itu? Tapi dia sudah katakan salah. Dia katakan ada berapa ribu terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang salah. 6.000 berapa gitu ya, saya kurang tahu tepatnya. Apa di atas 6 ribuan yang salah. Maka dia buat Alkitab yang baru. Yang katanya pasti sesuai dengan Byzantium. Banyak diketawain orang. Karena manuskrip itu ada berapa ribu ya. Kata si Donditan manuskrip itu 60.000. Saya dalam hati, kamu buat karangan dari mana dan kamu kutip referensinya dari mana? Referensi salah itu yang kamu kutip kok 60.000. Setahu saya di atas 5.000 yang ahli kritik teks itu. Yang saya punya 2 makalahnya dia. Saya punya 2, Yunani 4 dan Yunani 3 dan 4. Saya punya buku. Saya lihat dia bicara di lewat wifi. Ya, ada satu pertemuan di saat dia diundang dari Amerika datang. Daniel Wells. Saya sudah baca bukunya, saya belum lihat orangnya. Dia muncul di saat. Banyak tuh pimpinan-pimpinan sekolah-sekolah teologi pergi semua ke saat. Karena dia lagi bicara tentang kritik teks. Sudah belajarkah sampai kritik teks? Itu kan tidak gampang. Ini yang membuat kekristenan bukan murahan. Kalau Bapak Ibu mau belajar. Saya tahu untuk mengajak orang belajar teologi seperti ini tidak mudah. Banyak yang macam-macam. Apalagi kalau memang dia tidak punya keinginan untuk belajar serius. Wah, males. Kemudian ketemu yang hal-hal yang sulit. Waduh, tambah dia down. Tambah dia tidak punya gairah untuk belajar. Nah ini. Ya. Jadi kalau kita bicara wahyu ini, ya, infallible ini, ya, bagaimana dengan pandangan kaum Injil? Makanya di dalam Fantil itu berbicara tentang sola scriptura. Kenapa sola scriptura? Apa sih itu sola scriptura? Itu harus dipelajari. Mengapa itu? Ya, sola scriptura. Apa itu sola? Apa itu scriptura? Scriptura. Nah, ini tentang wahyu. Alkitab tertulis wahyu khusus itu, ya, yaitu Alkitab. Nah, jadi kita lihat ya infallible. Tapi kita lihat di gereja banyak sekali pandangan. Makanya saya mengajar oikumena itu sangat-sangat hati-hati. Ketika bicara tentang kegerakan oikumena, apakah semua gereja bisa bersatu? Padahal doktrin-doktrinnya beda. Ya, nanti kita akan belajar melalui Fantil ini, tapi saya tidak mengutip semua dari Fantil, tapi Fantil menjadi dasar pemikiran.
yaitu sistematika teologi dan dogma. Apakah itu dua hal yang sama, bisa diintegrasi, atau dua hal yang berbeda, yang justru berkontradiksi? Ini ada banyak istilah di dalam teologi. Ya. Tapi di gereja itu, apalagi gerejanya bukan gereja pengajaran, gerejanya khotbah-khotbah praktis, pasti tidak akan sentuh istilah-istilah itu. Pernahkah di dalam gereja kita dengar pendeta bilang, wahyu khusus itu infallible? Kalau pendetanya bukan seorang yang pembelajar, nggak mungkin dia sebut itu. Dia aja nggak mengerti apa itu infallible. Tapi dia harus jelaskan ke jemaat supaya jemaat tidak kaget dengan ini. Ketika jemaat bertemu orang lain, kemudian mungkin orang itu dari luar agama Kristen, kemudian dia bisa pernah dengar tentang kata wahyu infallible, kemudian dia tanya, bingung-bingung tuh jemaat. Karena di gereja nggak diajarin. Yang gini-gini mana diajarin, nggak mau. Ya. Nah, jadi ini Alkitab, ini wahyu khusus ini ini berbicara tentang Allah berelasi dengan manusia, khususnya umatnya. Nah, dalam berelasi ini dia menjadi di mana ia menggagasnya atau mengambil inisiatif dengan caranya yang unik dan eksklusif. Nah, ini ya. Jadi yang berikan Alkitab kan ini Allah. Dia ambil inisiatif. Dia yang menggagas Alkitab itu. Jadi bukan dari manusia. Makanya cara untuk interpretasi Alkitab, wahyu khusus ini, juga harus seperti yang dia mau. Bukan seperti yang penafsir mau, kita mau. Hamba Tuhan mau. Nggak bisa. Dia yang penggagas. Dia yang mengambil inisiatif untuk memberikan Alkitab tertulis ini. Harus hati-hati kita menggunakan Alkitab. Ya, apalagi belajar tentang doktrin. Nggak gampang doktrin. Ya, kadang kan kita pecah itu gara-gara doktrin. Ada satu buku yang saya nanti minggu depan saya bacakan ya. Itu dikatakan bahwa doktrin itu pemecah gereja. Loh, kok bisa ada orang katakan seperti itu ya? Kita lagi belajar teologi sistematika kan nanti tentang doktrin-doktrin. Ya. Jadi kita lihat itu relasi ya. Cara yang unik ya. Teologi sistematika berupaya menawarkan presentasi yang teratur. Mengapa teratur? Karena doktrin kita kan harus teratur. Ya. Harus kita pelajari kristologi. Apakah yang pertama kita belajar di dalam sistematik teologi, kristologi kah? Nah, itu macam-macam. Di sekolah teologi itu saya lihat bervariasi. Karena saya banyak pergi jadi dosen tamu dulu ya, banyak variasi. Ya. Apakah harus mulai dengan proper teologi? Apakah mulai dengan antropologi? Kemudian antropologi itu di-connect dengan hamartologi? Atau hamartologi dengan keselamatan? Atau hamartologi dengan kristologi? Nah, itu kan macam-macam. Nah, itu maksudnya teratur. Supaya kita mengertinya teratur. Jadi lewat doktrin sistematika. Ya. Nah, presentasi yang teratur tentang apa yang diajarkan Alkitab tentang Allah. Ya, ini besar, tema besar. Oleh karena itu teologi sistematika tidak dapat diartikan, ini menarik. Ilmu agama. Kalau saya tanya tadi saya sudah mulai singgung. Allah mendirikan agama enggak? Yesus ketika berinkarnasi dia mendirikan agama tidak? Mengapa kemudian muncul agama? Apakah itu berhubungan dengan aturan di dalam pemerintahan? Atau di dalam politik? Atau dalam kehidupan sosial? Sehingga itu diartikan agama. Nah sekarang apa artinya agama? Religi. Ya. Yang kita lihat di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Ketika dia datang, dia tidak mendirikan. Memang dia menjadi seorang pengajar di Yudaisme. Karena dia begitu dahsyatnya. Ya. Dia yang menggenapi Torah itu. Itu Yesus ya. Nah kalau kita mau pertajam ini ya, makanya Van Til katakan ya, teologi sistematika tidak dapat diartikan sebagai ilmu agama.
Ya, walaupun benar, dia katakan benar ya, bahwa bahkan para teolog reformat kadang-kadang mendefinisikan seperti itu, bahwa teologi sistematika itu artinya ilmu agama. Teologi itu artinya ilmu agama, ya. Nah, contoh ini Holtz, ya. Ini penulis hebat. Teologi dalam pengertian yang paling umum adalah ilmu agama. Nah, menurut dia ya, tapi dikatakan itu secara umum, bukan spesifik. Namun mengingat arti istilah agama pada era modern atau apalagi era posmo ya, sangatlah disayangkan jika dikacaukan dengan permasalahan antara teologi non-Kristen modern, sudah non-Kristen modern lagi, dan teologi ortodoks. Bapak Ibu sudah baca tentang bukunya siapa ya di Indonesia? Dulu bahasa Inggris ada 2 jilid ya, kan sekarang sudah bahasa Indonesia. Dulu dia sekolah di Amerika, suami istri pulang dengan gelar doktor, kemudian itu gelarnya diubah oleh sekolah yang dia bersekolah. Di Amerika dia bergelar PhD. Saya sering membaca buku-bukunya. Dulu dia dengan Pak Tong, tapi kemudian mereka pecah. Siapakah dia itu? Bapak Ibu sudah pernah baca bukunya? Atau sudah cium-cium maksud saya memberikan argumentasi tentang pribadi ini? Itu Yakob B. Susabda. Terkenal ya Yakob B. Susabda. Siapa yang sudah baca buku-bukunya? Yakob B. Susabda, dia lulus waktu sekolah di teologi. Dia lulus bukan sebagai di dalam bidang teologi. Dia lulus di dalam bidang konseling. PhD-nya bidang konseling. Nah, karena dia sudah bergelar akademik tertinggi, ya kita harus tahu ya, gelar akademis dalam dunia pendidikan teologi, apakah profesor atau PhD? Kalau profesor yang saya baca itu kan gelar fungsional. Tapi kalau gelar akademiknya itu PhD. Makanya banyak orang yang ada di Reform itu, yang di STT Reform itu, mereka lebih banyak ambil gelar PhD. Saya tahu pendeta Benjamin Intan itu dia PhD, tapi PhD bidang hukum. Ya. Tapi yang lain-lain itu PhD bidang teologi. Mereka sekolah di Belanda, mereka sekolah di mana. Saya dengar Pak Deki juga mau ambil PhD ya di Belanda. Itu sekolah teologi Reform luar biasa itu yang Pak Deki mau studi lanjut ya, supaya bisa terwujud itu ya. Dia sudah ada apa yang mementor dia itu, ada salah seorang profesor di sana ya, profesor doktor siapa itu ya, orang Belanda. Nah, ya ini hanya contoh aja ya. Tapi kita lihat ini ya, tentang agama ini kita harus hati-hati. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, apakah agama Kristen menyelamatkan? Nah, Pak Anton, benar. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Banyak orang beragama Kristen. Nanti di bawah-bawah itu ya, Pantil tulis keras ya. Kristen yang bagaimana ini? Kita lagi belajar tentang teologi sistematika, tapi dia hubungkan ini ya. Ini luar biasa nih cara orang berpikir ya. Dan kita harus hargai loh, walaupun dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal di Pantil. Pikirannya itu aja disadur oleh John Frame yang hamba Tuhan, masih hidup John Frame sampai hari ini. Banyak tulis buku tebal-tebal. Saya juga punya buku fisiknya. Saya baca. Dia muridnya langsung Pantil. Ya. Nanti tulisan di bawah ini muncul perdebatan antara Kuiper dengan beberapa teolog di dalam teologi Reform. Saya sengaja mengambil itu, berarti di dalam para teolog Reform aja itu terjadi apologetika. Hanya tentang satu hal sudah terjadi perdebatan di antara mereka. Itu bagi saya menjadi menarik. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi ini agama ini kita harus hati-hati dengan. Ya. Jadi Vantil katakan, apalagi di era posmo ini, ya, mulai dari era modern, ini saya tambahkan ya, postmodern. Apa sih posmo ini?
Saya baca juga Douglas Grotius punya tulisan tentang kekristenan dalam era posmo. Waduh, itu bagus sekali bukunya. Terbitan Momentum. Bapak Ibu beli buku-buku jangan sembarang. Yang jarang dengar aja apa tema buku itu aja, dengar aja kita sudah, apa ini ya? Saya begitu lihat tema buku itu, ini isinya apa? Itu buat saya penasaran. Saya beli. Saya bukan pendeta kaya loh, tapi suka beli buku. Ya, saya berdoa Tuhan kirimkan orang untuk beli buku referensi. Mahal buku, memang saya tahu mahal. Tapi nggak apa-apa, lebih baik saya beli buku daripada saya beli baju batik baru. Karena saya orang di bidang bidang pengajaran kan. Jadi buku itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, saya teruskan ya. Jadi jangan kita dikacaukan ini ya, masalah ini ya. Jadi ini non Kristen kemudian modern. Kemudian ada teologi ortodoks. Kita sudah tahu ya, teologi ortodoks memang dia benar-benar ortodoksi itu bersandar kepada kebenaran Alkitab. Beda dengan Kristen modern. Dan Kristen modern ini ditulis tadi maksud saya oleh Yakub B. Susabda. 2 jilid. Pertama dia buat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kemudian ada banyak yang usul supaya diterjemahkan. Sama penerbit sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. 2 jilid tentang teologi modern. Apa bahayanya teologi modern? Dan itu masuk di dalam kekristenan era modern, apalagi di era postmodern. Sehingga dia berbeda dengan teologi ortodoks. Makanya ini juga menjadi bahan untuk saya mengajar tentang oikumene. Apalagi kalau oikumene, semua yang katakan Kristen, gereja yang katakan Kristen, semua mari kita oikumene bersatu. Karena ada ayat firman Tuhan di Yohanes 17 ayat 21 kalau nggak salah ya. Ya, supaya gereja itu esa. Ya, esa. Jadi tekanannya itu keesaan gereja. Nah, lantas keesaan gereja, kita mau gabung dengan orang yang ngaku Kristen tetapi doktrinnya itu keliru, heresi. Maukah gitu? Enggak, harus pakai filter dong. Ya. Jadi jangan sembarang-sembarang. Oh, pokoknya kalau sudah Kristen, sudah pegang Alkitab, berarti oke. Kita jadi oikumen. Oh, jangan dulu pakai filter dulu. Ini saya ngajar di oikumene. Di mata kuliah oikumene di STT Rai. Jadi jangan sembarang-sembarang ambil penafsiran. Oh, itu kan Tuhan Yesus loh yang ajar di dalam ketika dia mengajar tentang doa itu, dia berdoa untuk gereja, itu kan di Yohanes 17 ya, supaya gereja bersatu. Ya, itu kan keesahan. Tapi ada ukurannya maksudnya. Jangan hanya baca satu ayat itu, karena berkali-kali di dalamku, di dalam Bapa. Selalu itu bicara di dalamku, di dalam Bapa. Kenapa sih di dalamku, dalam Bapa? Ini kan kesetaraan. Bapa dan Yesus sebagai Allah. Walaupun dia berinkarnasi. Nah, dia berdoa untuk gereja supaya gereja bersatu. Gereja yang bagaimana yang bersatu? Oikumene itu dari oikos itu ya, kata Yunani itu ya. Itu saya ngajar. Dan saya ambil dari buku-buku yang bagus sekali. Ya, saya punya buku tentang gereja di sini. Kalau bisa Bapak Ibu beli ini. Ya, Tommy Keller. Gereja yang berpusat. Bagus buku ini. Ya. Ini dari Amerika, dia tulis buku ini. Cukup tebal, enggak begitu tebal sih. 400 halaman, 400 lebih, enggak sampai 500. 430 halaman. Saya baca bukunya. Pelajari. Karena saya tahu saya banyak hal yang belum tahu. Saya mau cari adopsi sesuatu yang ditulis oleh hamba Tuhan lain. Dan saya tahu hamba Tuhan itu berkualitas. Apalagi ini terbit Momentum. Iya, Momentum. Momentum tadi saya katakan tidak akan sembarang jual buku di toko bukunya. Kalau dia tahu ini liberal, no. Oh, Injili, tapi bahaya nih Injil. Berbau-bau heresi, dia tidak mau terima. Karena dia tidak mengejar untung. Makanya satu buku itu sekarang itu 60% potongannya terbitan dia. Ya. Kemudian buku-buku dari luar negeri pernah saya dapat
itu potongannya bisa 30-40%, tapi jualnya dengan harga dolar. Saya pernah beli satu set dari Momentum. Saya pesan, mereka bilang, ini buku bagus, ditawarkan. Saya bilang, bagusnya di mana? Siapa penulis? Oh, ini Pak. Oh, memang bagus. Oke, saya pesan ya. Ya Pak, tunggu 1 bulan. 1 bulan datang, saya bayar. Nah, bukunya memang itu bagus. Nggak sembarang saya mau beli buku. Saya sudah tahu penerbit Momentum juga bagus. Saya tahu pasti mereka nggak sembarang jual buku. Kalau enggak, jual racun lewat buku. Racun dalam tanda kutip ya. Bukan apa itu yang bunuh si Mirna itu. Bukan itu maksudnya ya. Cyanida, Pak. Dan tidak, bukan itu. Ini racun artinya ajaran sesat lewat buku. Ya, jadi ini ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ini penting ortodoks ya, perbandingan. Jadi Bapak Ibu saya kutip ini langsung dari Fantil. Sadur dari Fantil ya. Dengan mengingatkan teologi sebagai ilmu agama, dengan mengartikan teologi sebagai ilmu agama. Sebab agama di dalam definisi modern, ya ini Fantil dia tulis mustra, dia sudah nggak ada orang yang mati. Tapi lihat, karena tulisannya berkualitas, Tuhan jaga tulisannya bisa kita baca sampai akhir. Ya, dia katakan sebab agama di dalam definisi modern yang diberikan tentangnya misalnya dalam literatur psikologi agama. Kembali lagi saya mau katakan, saya pernah beli buku di Momentum tapi penulisnya saya tidak hafal. Menuliskan bahwa psikologi sudah jadi agama. Nah, Fantil sudah tulis. Sebelum penulisnya yang saya baca bukunya terbitan Momentum nulis, Fantil sudah tulis. Dan kalau Bapak Ibu baca buku itu, Bapak Ibu akan tahu bahwa psikologi agama sudah masuk di gereja. Saya beri contoh ya, supaya Bapak Ibu ngerti. Apa contohnya? Tahu? Musik. Lewat musik. Saya belajar ketika saya ambil STA tentang musik gereja, tapi secara biblical. Bukan saya belajar musik umum. Memang harus belajar musik umum. Saya hair, karena saya tidak suka dengan not balok. Jadi hair saya. Ya, sekali hair ya diberikan nilai standar. Karena saya bisa nyanyi, saya sering leader dulu. Ya, sering pimpin KKR. Ya, waktu saya ada di Tanjung Enim di Palembang sana, kemudian ke I3, saya WL. Tapi begitu ketemu not balok, aduh. Nah, sekarang psikologi agama lewat musik. Termasuk yang ditulis oleh yang saya maksud di dalam terbitan Momentum itu tentang psikologi telah menjadi religi melalui musik. Contoh melalui musik. Apa itu? Lihat kalau penyembahan ya, musik bisa mempengaruhi orang secara psikologi. Itu dulu. Halo? Ketika kita dengar Bisa, Pak. musik, bisa nggak? Orang bisa nangis loh. Bisa, Pak. Lihat. Nah, ketika orang masuk dalam gereja, kemudian ada worship. Ya, penyembahan. Lagu penyembahan itu menyentuh sekali ya. Orang nangis bisa nangis ya, apalagi kalau cocok dengan temperamennya dia. Umpamanya dia punya temperamen melankolis. Bapak Ibu sudah belajar temperamen nggak? Karena ini psikologi ya. Makanya saya tambah ini, perluas ini Fantil punya tulisan ini. Tahu itu temperamen? Ada 4 temperamen ya. Ya, salah satu melankolis. Dan melankolisnya itu cirinya orang lebih mengandalkan perasaan. Sehingga kalau dia masuk gereja kemudian ada musik yang worship, dia bisa nangis. Yang jadi pertanyaan, dia nangis karena dia dijamah oleh Roh Kudus melalui musik, atau dia nangis karena temperamennya? Ayo. Itu tipis sekali itu untuk membuat benangnya ya, perbedaan itu kadang kita mau deteksi itu juga pusing. Tapi kadang saya lihat orang ini nangis aja nangis. KKR diundang
biasanya KKR itu yang pengkhotbahnya itu altar call ya. Kemudian sambil di altar call kan ada musik yang jalan ya. Umpamanya hanya keyboard, nggak lengkap musiknya. Keyboard. Wah, pemain keyboardnya hebat, dia buat musiknya ya. Bagus sekali. Itu menyentuh hati. Orang itu bisa nangis. Kemudian waktu di altar call dia maju. Hari kedua dia maju. Hari ketiga sepanjang KKR dia maju terus. Ini psikologi atau Roh Kudus? Ada tiga hal mungkin Pak, itu tiga hal. Itu saya pelajari sampai ke itu. Kebetulan saya punya dosen musik, itu 2 orang dari luar semua. Satu Ibu Eunike Kim, satu Ibu Linas. Mereka yang ngajar musik gereja ke saya. Musik gereja yang biblical atau musik gereja yang teologis, yang punya dasar Alkitab. Dan musik gereja yang sifatnya general, umum, musik umum. Sekarang kebanyakan musik gereja di dalam gereja itu kan pop. Ada musik gereja sekarang itu, sorry ya, kebanyakan itu ada hamba Tuhan yang katakan itu musiknya itu mungkin bertahan 3 sampai 4 5 tahun dibuang di tong sampah. Di situ hilang. Karena dia musik gerejanya itu musik dari kaset-kaset itu. Nggak bertahan lama. Tapi musik yang dibuat oleh orang pribadi tertentu itu apa? Yang orang ahli musik itu ya, itu bertahan 500, 300, 400, 500 tahun, 600 sampai hari ini masih bertahan. Kenapa itu? Itu the providence of God. Pemeliharaan Tuhan dalam dunia musik. Kenapa dia kuat? Karena yang buat kata-kata dalam musik itu dia bagus teologinya. Dia ngerti teologi, mengerti kebenaran secara tepat. Yang kedua, aransemennya itu, musiknya itu memang musik yang takut kepada Tuhan. Ya bukan hanya musik sentuhan-sentuhan psikologi. Halo? Ada Pak Benyamin lagi mau tanya kan? Wah, sudah jam berapa ya? Enggak lihat ya. Saya khawatir saya semangat. Waduh, sudah jam 8 pas. Ya. Bagaimana Pak Gibson? Ya. Menarik itu tidak? Ini Fantil ini sampai masalah agama dan psikologi ini disinggung loh. Ini kaitannya dengan apa? Sistematik teologi. Ya. Oke. Jadi kita lihat ini ya, tidak penting. Memang kita harus terbatas sampai jam 8 ya, karena wifi kita memang dibatasi, ya, pesanannya dibatasi. Oke, saya pikir sampai di sini aja kita ya, karena sudah jam 8. Nanti lebih seru lagi, nanti ke bawah lagi kita akan lihat perbandingan konsep agama. Ini Fantil singgung lagi nih. Ya, nanti ada perdebatan ya. Itu menarik. Kalau mau belajar memang. Ya, kita belajar hal-hal yang sulit, nggak apa-apa. Bagi saya, hal yang sulit itu menggairahkan, memotivasi untuk jadi penasaran. Kok kenapa sih ini susah? Kalau hal yang gampang, ngapain kita belajar? Kita 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 tidak perlu belajar, kita sudah tahu saking gampangnya. Tetapi hal-hal yang seperti saya jelaskan tadi itu kan tidak gampang. Ya, karena ini daripada para scholar, teolog, para pakar. Jadi tidak mudah. Saya pikir cukup sampai di sini ya. Kita akan tutup dalam doa. Dan saya minta Pak Anton aja tutup.